Perjalanan Persib di ACL tuh musim ini benar-benar gemilang nih di babak penyisihan grup. Tergabung di grup G bersama Lion City Sailor, Bangkok United, terus juga sama Selangor. Ini Persib Bandung dari 3 match yang udah dijalanin. Jadi satu-satunya tim di grup G ACL tuh ini yang belum terkalahkan sama sekali. Terakhir lawan Selangor tadi nih Persib menang 2-0. Padahal ya ini Persib nggak full tim nih yang apa namanya yang diturunin. Karena apa? Karena Tom Haye tadi cedera tuh katanya. Sebelum pertandingan Tom Haye cedera ya, sehingga Tom Haye nggak bisa ikut bertanding lawan Selangor di matchday ketiga ya, babak penyisihan grup G ACL tuh 2025-2026. Menariknya Persib, nah ini lagi-lagi nih, kedalaman skuad Persib musim ini sangat membantu performa Persib yang sangat apik menurut gue ya di babak penyisihan grup ACL tuh musim ini. Bayangin 3 match belum kalah-kalah, seri sekali, menang 2 kali dengan poin 7, mimpin di puncak klasmen. Misi Persib untuk melaju sejauh mungkin di ACL tuh musim ini semakin mendekati kenyataan. Buat lolos ke 16 besar ini peluang Persib ya dengan hasil tadi itu menang 2-0 ya udah di atas 50% menurut gue ya. Peluang Persib untuk masuk ke fase 16 besar dari ACL tuh musim ini. Menariknya tadi Persib Bandung ya, kalau kita lihat secara permainan ini di awal-awal pertandingan agak sedikit kesulitan nih untuk mengembangkan permainan. Dan Selangor FC pun Selangor FC itu Selangor ya. Selangor pun kalau kita lihat tadi ya dia udah coba menekan, tapi ya masih agak ngeri-ngeri juga nih Selangor untuk meladeni permainan dengan main ofensif pol-polan. Nih Selangor tadi benar-benar sangat berhati-hati. Karena apa ya? Karena Persib kelihatan counter attack-nya sangat-sangat merepotkan lini pertahanan dari Selangor. Terbukti kan? Gol Persib, gol pertama itu counter attack tuh. Bola diambil di pertahanan Persib sendiri sama Mark Locke melihat pergerakan Adam Alis yang sisi tengahnya udah terbuka lebar tuh, space-nya jauh banget, sehingga Mark Locke langsung ngirim umpan terobosan ke Adam Alis, dan dilalahnya Adam Alis bisa melepaskan dari pengawalan back Selangor tuh, udah one on one sama back Selangor tapi bisa melewati kawalan tersebut, sehingga Adam Alis ya dengan sangat tenang menyeploskan gawang ke sebelah sisi kanan ya. Sebelah sisi kanan kiper dari Selangor nih Izhan ya kan, yang tampil cukup oke di pertandingan tadi. Apalagi babak kedua tuh Izhan benar-benar digempur habis-habisan sama para pemain Persib Bandung. Ini belum ada Tom Haye loh, gimana ada Tom Haye tadi kan bisa lebih, jangan-jangan bisa menang lebih dari 2 gol ya. Ya emang sih Selangor di ACL tuh musim ini menjadi satu-satunya tim paling lemah ya di fase penyisihan grup ya. Karena dari 3 laga yang udah jalanin sama Selangor, nggak ada satupun kemenangan yang diraih sama Selangor FC. Poinnya 0. Poinnya 0 di Selangor, 0 poinnya ya kan. Jadi bulan-bulanan tim lain sama Bangkok United, sama Lion City Sailor, dan terakhir sama Persib Bandung. Menariknya tadi ya menurut gue ya, ini back saya Persib nih full backnya. Di kanan ada Eliano Renders, di kiri ada Barba. Ini juga sangat aktif sepanjang laga nih untuk memberikan support ketika Persib lagi nyerang, baik itu dengan direct ball ataupun dengan build up dari bawah. Ini benar-benar luar biasa banget nih pergerakan sisi fullback Persib baik kiri maupun kanan. Barba juga tampil oke, Raiders juga sepanjang laga turun naik ya kan. Tapi ya biarpun apa namanya itu turun naik, ini Raiders kelihatan tadi main cukup prima sepanjang laga. Ada satu peluang dia di akhir babak kedua ya kan, ketika ada skrimit di gawang di kotak penalti Lion City Sailor, umpan dari Ramon Tangki ya, umpan tariknya sayang banget tuh, tendangan dari Eliano Renders di kaki kirinya malah ya nggak sempurna, sehingga bola malah nyentuh ke kaki kanannya, sehingga bola mantulnya situ-situ doang ya kan. Nah yang menarik yang gue sorotin adalah Beckham Putra nih. Beckham Putra kabar starting line up di beberapa match terakhir Persib, tapi ketika dia masuk ke lapangan ini memberikan arti yang sangat luar biasa banget, memberikan dampak yang sangat signifikan bagi permainan Persib. Persib jadi main jauh lebih agresif, dan pergerakan Beckham di sisi flank maupun di sisi apa namanya itu akselerasi dia cutting inside ke mana ke sepertiga ke tengah
ke tengah lini pertahanan lawan ini berkali-kali merepotkan karena Beckham pergerakannya baik dengan bola ataupun tanpa bola ini sangat-sangat merepotkan lini pertahanan dari Selangor di pertandingan tadi. Bisa dibilang nih Beckham kalau di Arsenal ini perannya kayak Trossard lah ya. Dia punya selalu main inti, tapi dia pun main dari bench. Ini kehadiran di lapangan bisa merubah jalannya laga dan menambah suntikan ofensivitas dari tim yang dia bela. Kelihatan tadi Beckham punya berapa peluang tuh? 1 apa 2 shoot Beckham tadi ya di babak kedua. Yang pertama flashingnya masih jauh menyamping, yang kedua juga tendangannya dari dalam kotak penalti itu masih ngaung deres di atas Mister Gawang Izhan tadi kan. Selangor bukannya tanpa peluang, Selangor juga berapa kali punya peluang yang bagus ya kan, tapi ya Teja Pakualam juga tampil oke ya sepanjang laga tadi tuh. Selangor melalui strikernya lain, terus juga siapa lagi tuh pemain Selangor, Quentin Cheng ini juga berkali-kali melakukan tusukan-tusukan yang berbahaya ya ke lini pertahanan dari Persib Bandung. Tapi ya sayangnya lagi-lagi Persib udah siap siaga banget nih dengan taktik di pertandingan tadi. Ahmad Haikal pun ya bisa bilang tadi Alif ya, Alif Haikal juga sepanjang pertandingan tadi ya nggak terlalu nggak terlalu berkembang permainannya. Dan backnya si Selangor tadi ya berkali-kali juga bisa diacak-acak sama para pemain Persib Bandung nih. Ini artinya apa ya, Selangor FC biarpun biarpun dia coba main ofensif pertandingan tadi, tapi dia nggak bisa cari pola yang tepat nih untuk membendung counter attack dari Persib Bandung di pertandingan tadi, karena berkali-kali counter attack Persib Bandung itu membahayakan ini pertahanan dari Selangor ya. Untungnya aja kiper Selangor Izan tampil cukup prima sepanjang laga karena Persib punya total 13 shoot, 4 shoot ke arah gawang dan jadi gol cuma 2. Berarti total ada 2 ya, 50% peluang Persib digagalkan sama Izan tuh. Sementara Selangor punya total 5 shoot yang 3 on target dan 1 pun nggak ada yang jadi gol. Ini artinya apa ya? Kedua kiper di pertandingan tadi, baik itu dari Selangor maupun Persib Bandung, ini tampil cukup oke di bawah Mister Gawang ya. Apesnya Selangor itu satu kebobolan lewat titik putih ya kan, melalui Jung tuh tendangan penalti yang sangat dingin banget di pertandingan tadi. Ya walaupun gol dari titik putih ya, gol is goal ya kan. Sebuah gol itu walaupun dari titik putih dan bisa membawa kemenangan bagi tim ini sangat-sangat bernilai banget. Dan ya bisa dibilang nih performa Lintang Persib menurut gue belum prima banget ya. Ditambah lagi Berginho nih. Berginho juga gue sorot nih. Berginho sejak gabung ke Persib belum bisa menemukan performa terbaiknya nih. Mesti cepet-cepet Berginho nih menemukan kembali performa apiknya kayak di klub dia sebelumnya tuh ya kan. Sebelum dia pindah ke Persib. Ini harus benar-benar bisa nemuin ritme permainan dia yang apik. Karena apa ya? Karena persaingan di skuad Persib ini sangat-sangat luar biasa banget ya, apalagi di lini serang ya kan. Mulai dari tengah ke depan itu persaingannya super duper ketat. Kalau Berginho nggak ningkatin performanya, ya bisa aja dia lama-kelamaan jarang mendapatkan tempat di starting line up. Pun itu dengan Ramon Tangke ya kan, ex top skor di Liga Kamboja, ternyata Persib Bandung masih belum bisa nyetel secara cepat ya. Menurut gue sih Ramon Tangke tinggal nunggu waktu aja nih, waktu untuk mendulang gol demi gol untuk membawa Persib meraih kemenangan demi kemenangan di ACL 2 ataupun di BRI Super League. Mari kita nantikan. Tapi penting mah selamat buat Persib Bandung, akhirnya bisa muncakin klasmen nih dan berpeluang besar untuk lolos ke babak 16 besar ACL 2 musim ini. Kalau konsistensi ya bisa lah 70% lolos ke fase berikutnya. Thank you yang udah nonton konten gua, Pundit Abangan, di channel YouTube gua Irwan Chan @Juan_Piero. Dan bosan-bosan untuk support channel YouTube gua biar makin terus berkembang nih channel YouTube gua. Dengan cara apa? Nontonin, like, subscribe, komen, dan share. Sekali lagi, thank you ya. Dan yang penting dukung terus kemajuan sepak bola tanah air. Liganya, grassroots-nya, sepak bola wanitanya, dan tentunya timnasnya. Gue Irwan Chan pamit. Salam olah bola. We'll be right back.